Ex personil JKT48 Cleopatra Djapri alias Cleo memberikan penjelasan terkait alasannya berniat menahan sebagian gaji ART selama 3 bulan pertama bekerja. Sebelumnya Cleopatra ramai diperbincangkan gara-gara unggahannya di Facebook yang mencari ART untuk bekerja. Sementara itu gaji yang ditawarkan sebesar 1,7 juta untuk berberes rumah termasuk dengan tugas menjaga anak. Dalam unggahan itu, Cleo mengatakan bahwa upah dari ART tersebut akan dibayarkan setelah bulan keempat bekerja. Hal itu rupanya menuai kritik dari netizen melalui video yang ia unggah di kanal YouTube-nya. Cleo mengatakan ia hanya menahan sebagian dari gaji ART tersebut. Cleopatra mengungkapkan alasannya menahan sebagian gaji ART karena aku tuh seneng banget kalau ngelihat orang bisa ngerasain atau ngelihat langsung hasil jerih payah dia yang besar, ucap Cleopatra. Cleopatra pun berjanji akan menjelaskan lebih lanjut soal ini karena penjelasannya panjang. Pada awal video klarifikasi, Cleopatra menyebut bahwa gaji 1,7 juta itu belum termasuk bonus atau uang jajan jika ia sedang mendapat pekerjaan. Sementara tugas mengurus anak itu hanya saat ia bekerja ke luar rumah. ART tersebut nantinya hanya diminta menjaga anak bungsu Cleo. So, gimana menurut kalian? Komen. Ada mantan personil JKT48, dia bikin loker untuk asisten rumah tangga dengan gaji 1,7 juta aja per bulan. Dan gajinya ditahan selama 3 bulan, di bulan keempat baru dibayarin. Gimana konsepnya? Jadi si cewek ini bikin loker untuk asisten rumah tangganya dengan persyaratan tersebut. Nanti gue bacain ya persyaratannya. Karena dia itu trauma, katanya asisten-asisten sebelumnya itu sebelum 1 bulan udah keluar gitu, udah cabut gitu. Ya gue speechless banget, ada orang menzolimi dengan belak-belakan kayak gitu. Gue pikir kayak cuma di perusahaan-perusahaan kayak teman-teman gue ada yang digajinya secara telat gitu dibayarnya, itu gue udah ngomong zolim ya perusahaan lu. Ini ada lagi 3 bulan say. Gue bacain persyaratannya. Saya mencari ART beberes ngomong untuk kerja di rumah saya. Tolong yang serius kerja, udah capek banget sama drama ART. Baru seminggu minta berhenti. Ya kalau misalkan baru seminggu minta berhenti ya lo bayar seminggu itu. Untuk persyaratan yang pertama, perempuan usia 35-50 tahun menginap berarti dia memberikan kehidupannya untuk lu. Dia nggak pulang buat keluarganya. Persyaratan yang ketiga, sayang sama anak, tidak kasar sama anak, jujur, sopan, rajin, tulus. Ini nyari ART apa babysitter juga nih atau double nih? Yang keempat, kerjaan. Nih ya, kerjaannya nih lu bayangin. Nyapu, ngepel, nyuci baju, pakai mesin. Tapi kalau baju putih dikucek, cuci sendal, nyetrika. Baju suami saya, 3 anak saya, berarti berlima tuh ya. Masak yang ringan-ringan, bisa masak sop, bayam, lodeh, kangkung. Ini lauknya mana nih? Gak ditulis. Tenang bu, aduh kagak lihat, tidak disuruh bikin kepiting saus padang kok. Apalagi sekarang udah ada YouTube, so please gak usah alasan. Kenapa kakaknya aja yang gak nonton YouTube nih? Gongnya di sini, gongnya. Yang kelima, gaji akan ditahan selama 3 bulan. Di bulan keempat turun semua. Alasan kenapa? Ya soalnya itu yang tadi, minta berhenti sebelum seminggu. Kayak itu kerjaan bener-bener seabrek-abrek dan dia disuruh nginep di rumahnya. Artinya apa? Itu kerjaan udah kayak 24 jam ya say. Tapi dikasih dengan gaji 1,7. 1,7 lu bayangkan dengan kerjaan yang kalian tahu kenapa di luar negeri kayak contohnya misalkan di Australia gitu orang-orang nggak banyak punya ART. Karena kenapa? Karena begitu mahalnya nyewa ART asisten rumah tangga, apalagi ini dia nginep mengerjakan banyak pekerjaan. Itu artinya apa? Itu artinya ART itu sangat dihargai, nggak kayak di sini 1,7 3 bulan ditahan. Ya mungkin banyak punya trauma kan dengan ART sebelumnya yang belum seminggu aja dia udah keluar. Pertanyaannya kenapa nih sebelum seminggu udah keluar? Ya kan? Tapi ini mikir gak nih ya, orang kerja untuk nyari duit, untuk keluarganya, untuk dikirim ke anaknya, untuk dikirim ke keluarganya. Kalau misalkan dia gajinya aja nggak per bulan, 3. Astagfirullahaladzim, kok gue emosi banget ya. Sebelum gue lanjut marah-marah, gue mau rekomendasiin kepada cewek-cewek yang lagi ngerawat kulit, jangan dirawat pakai lotion aja, tapi layer pakai body serum. Nih gue pakai body serumnya dari Noera. Sini ada 2 varian, yang ungu sama yang hijau. Fungsinya beda ya. Kalau yang ungu ini dia ada alpha-arbutin dan tranexamid acidnya. Jadi fungsinya itu untuk mencerahkan, mengglowingkan kulit gue, melembabkan. Nah kalau misalkan si blemish treatment yang ini ada AHA BAH-nya. Nah itu kalian tahu kan, iya untuk apa? Untuk menghilangkan bekas
bekas jerawat. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah yang jerawat-jerawat di punggung, pakai yang hijau ini. Pakai rutin setelah mandi. Jadi pakai dalam keadaan tuh kulit kita masih lembab gitu loh guys. Kalau yang ungu ini tuh wanginya kayak sweet, kayak candy gitu, vanilla gitu. Kalau misalkan ini kayak lebih ke seger gitu guys. Ya saran aja buat mbaknya, mendingan itu persyaratannya agak diganti gitu kan. Atau enggak mbak bisa share persyaratan itu ke grup keluarga gitu kan. Kayak ke maybe adik ipar, tante gitu kan, yang bersedia gitu bekerja dengan keluarganya sendiri gitu kan. Misalkan pakai hati gitu kan, ikhlas. Ada lagi nih mantan girl band Indonesia nyari ART gaji 1,7. Ya, persyaratannya banyak bener. Lu lihat sendiri deh, usia 35 sampai 50, ya, nginep, sayang anak, tulus, sopan, rajin, bisa nyapu, ngepel, nyuciin sepatu, nyuci sendal, nyetrika, apa segala macam, ABCD. Gaji ditahan 3 bulan dan di bulan keempat baru dibayar. Gajinya cuma 1,7. Udah gitu ditahan 3 bulan coy gajinya. Buset. Lu kira keluarganya dia nggak ada kebutuhan? Itu segitu gaji masih 1,7. Persyaratannya udah banyak bener. Nambah 300.000 jadi 2 juta. Persyaratannya nambah lagi. Ya, harus bisa bangun rumah, gali kuburan, mindahin candi Borobudur, ya, dari sono ke sini, ya, terbang, ngomong bayi di Pluto, ya. Terus apa lagi? Berantem sama anaconda, sama piranha, ya, kayak gitu. Udah makin banyak aja. Masak daging singa, daging buaya. Wow, makin gak make sense aja udah hidupnya. Diem di rumah, ngasuh, dan harus nginep, dibayar 1,7 juta. Mohon maaf nih, maaf banget, nggak maksud gimana-gimana gitu ya, nggak maksud ngebandingin gitu. Ini mbak di rumah aja, datangnya pagi, pulangnya sore, dibayarnya 1,6. Itu juga nggak pakai acara ngasuh-ngasuh tuh. Ya, nggak gimana-gimana sih, cuman ya ada hatinya dikit-dikit aja gitu. Buset, ada lagi nih ya kan berita paling kacau di dunia kalau menurut gua kali ini ya, yaitu adalah salah satu vlogger, gua nggak tahu ini namanya siapa karena identitasnya ditutupin cuy. Jadi dia itu lagi cari ART atau asisten rumah tangga dengan gaji hanya 1,7 juta dan gaji itu akan ditahan dulu selama 3 bulan, nanti di bulan keempat dia bakalan bayar semuanya. Dengan alasan supaya para pembantu ini atau asisten rumah tangga ini tidak cepat keluar, hanya waktu bekerjanya dalam seminggu. Gua bacain ya beberapa itinerary atau bahkan tugas-tugas yang memang harus diselesaikan oleh si ART ini dengan gaji hanya 1,7 dan kerjanya itu di wilayah Jakarta Timur nih. Perempuan, dia butuh ART perempuan usia 35 sampai 50 tahun. Ini parah banget. Terus udah gitu dia menginap, sayang sama anak, tidak kasar sama anak, jujur, sopan, rajin dan tulus. Bagaimana caranya lu bisa dapetin orang yang tulus kalau lu cuman bisa gaji cuman 1,7 coba? Gila sih ini parah banget. Nih ya kerjaannya, gue bacain lagi ya. Nyapu, ngepel, nyuci baju pakai mesin, tapi kalau baju putih dikucek. Cuci sendal, nyetrika baju suami saya, 3 anak saya. Masya Allah ada 3 anak ya kan. Masak yang ringan-ringan, bisa masak sop, bayam, lodeh, kangkung. Lah emang lu cuman ngasih makan anak lu sama suami lu cuman sayur-sayuran doang malih? Kagak pakai gorengan, ikan, ayam, segala macem, tempe goreng dan lain sebagainya. Kata dia gini dalam kurung, tenang, bukan disuruh bikin kepiting saus padang kok, apalagi sekarang udah ada di YouTube. So please gak usah alasan gak bisa masak. Kalau gak bisa ya udah belajar bareng-bareng dari YouTube. Kenapa lu gak nyediain bumbu instan? Atau kenapa lu gak nyediain catering dalam rumah tangga? Daripada lu nyediain YouTube cuman modal wifi doang, kan tetap aja tangan itu mesti bekerja, bunda. Nih ya syarat berikutnya. Nggak mabuk kendaraan karena dia itu akan ngerekam semuanya, apalagi kalau misalnya mau ngevlog. Jadi dia emang vlogger kayaknya cuy, gitu kan. Terus fasilitas yang dikasih itu gaji 1,7, wifi, kamar tidur dan kamar mandi, sabun, shampoo, odol disediakan, makan tidak dibedakan. Wilayah Jawa Timur, gila terbaik banget. Nih ya, kenapa gaji ART di luar negeri itu mahal? Karena memang ART itu gajinya harus disamakan seperti karyawan yang bekerja di perusahaan. Jadi buat temen-temen, banyak banget ART yang sekarang itu istilahnya sering banget keluar dari pekerjaannya. Karena yang pertama nih, ART yang digaji secara layak aja itu rata-rata juga banyak yang cepet keluar masuk gitu. Apalagi ini gajinya cuma 1,7. Nih ya pengalaman gue pribadi ya.
ART gua aja, gua gaji itu sesuai dengan UMR di Jakarta karena gue tinggal di Jakarta. Kalau misalnya lo lagi tinggal di misalnya di Yogyakarta dan lain sebagainya, sesuaikanlah dengan UMR yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang kedua, ART ini kalau misalnya emang lu pengen punya ART yang loyal, ini sih saran aja dari gua. Jadi kalau misalnya lu di rumah tangga itu, ART itu harus tahu tugasnya. Yang pertama, yang kedua lu tuh harus yang namanya tulis jadwalnya. Jadi nggak setiap hari nyapu ngepel, nggak setiap hari yang namanya kudu masak, yang setiap hari dan lain sebagainya karena lu udah atur schedule-nya. Gitu. Ya, jadi sama aja kayak misalnya lo kerja di perusahaan. Jadi karyawan itu harus tahu job desk-nya apa, bagaimana cara menyelesaikannya dan lain sebagainya. Kita itu bertanggung jawab untuk bisa menyampaikan tata cara bekerja di rumah kita. Gitu ya, sesuai dengan standarisasi atau bahkan SOP daripada rumah kita. Kalau pengen punya maid atau bahkan asisten rumah tangga yang royal, yang loyal juga gitu. Nah kalau misalnya buat ngurus anak itu kalau bisa banget teman-teman dibedain antara asisten rumah tangga dan babysitter itu dibedain. Nggak bisa lu gabung jadi satu tuh nggak bisa. Capek lo ngurus anak 3 itu beda-beda soalnya karakternya. Ini tuh parah banget deh manusia ini. Gue nggak ngerti ya. Maksud gue ada nggak sih undang-undang di negara kita itu yang mengatur pekerjaan sebagai asisten rumah tangga? Karena kalau misalnya dengan adanya diatur peraturan di dalam negara kita tentang pekerjaan asisten rumah tangga, maka asisten rumah tangga ini juga mampu bekerja dengan baik gitu. Soalnya gini loh, pengalaman gue pribadi ya, kalau misalnya gue ngambil asisten rumah tangga di yayasan itu lepas tangan rata-rata. Katanya udah mendapatkan pelatihan dan lain sebagainya, ternyata rata-rata suka nyolong, suka alasan mau kawin lah, suka alasan misalnya anaknya mau nikah lah, atau alasannya dia pengen program hamil lah dan lain sebagainya. Jadi banyak banget alasan-alasan yang ada di yayasan. Karena kenapa? Kita tuh kalau misalnya di yayasan kita mesti bayar tuh lebih daripada 2 kali lipat. Jadi kayak misalnya harga sewanya dia lah, harga jasanya dia karena udah memfasilitasi kita untuk mendapatkan ART gitu. Jadi makanya kalau kata gue ini mah orang parah banget gitu. Tapi kalau menurut lu gak parah gimana ya? Kata gue mah ini parah banget ya cuy ya. 1,7 cuy. Gajinya 1,7 anjir. Kayak bukan orang ya. Dan yang paling parah lagi adalah gajinya ditahan